Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sarwoko, SAG, Eskep, Nurse, MKes, MKep, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas materi tentang inseminasi buatan serta cloning dan bayi tabung. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Risma Wahyu Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 52025010009 dari kelompok 2. Hari ini kita akan membahas materi tentang inseminasi buatan serta cloning dan bayi tabung. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Aulia Anggun Mutiara dengan nomor induk mahasiswa 52025010006. Yang kedua, Risma Wahyu Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 52025010009. Dan yang ketiga, Zahra Hinsa Safriana dengan nomor induk mahasiswa 52025011010. Untuk kelancaran acara, mohon untuk menjaga ketertiban dan tidak berbicara saat pembahasan materi berlangsung. Dan sesi tanya jawab akan dibuka setiap materi sudah selesai disampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mikrofon dan kamera. Baik, selanjutnya pada pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Kinsa. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Definisi inseminasi buatan menurut WHO, inseminasi buatan adalah prosedur medis di mana sperma dimasukkan langsung ke dalam saluran reproduksi wanita seperti vagina, serviks, atau rahim untuk memfasilitasi pembuahan, biasanya digunakan dalam pengobatan infertilitas. Yang kedua, definisi inseminasi buatan menurut ASRM 2021, inseminasi buatan sebagai teknik reproduksi asisten di mana sperma disiapkan dan ditempatkan di dalam rahim atau vagina wanita untuk meningkatkan peluang konsepsi. Jenis-jenis inseminasi buatan, yang pertama ada IUI, sperma dimasukkan langsung ke dalam rongga rahim melalui kateter tipis. Metode ini paling umum dan efektif, sering digunakan dengan donor sperma atau pasangan. Yang kedua ada IV, sperma ditempatkan di leher rahim atau serviks menggunakan alat seperti jarum, suntik, atau inseminator. Yang ketiga ada IT, sperma disuntikkan langsung ke dalam tuba falopi melalui laparoskopi. Metode ini invasif dan jarang dilakukan, biasanya untuk kasus spesifik seperti endometriosis. Yang terakhir ada ICI, metode inseminasi buatan yang lebih sederhana, di mana sperma biasanya sperma donor yang belum dicuci atau diproses khusus dan dimasukkan ke dalam vagina dekat mulut rahim atau serviks, berharap sperma akan bergerak sendiri ke. Dampak positif inseminasi buatan, yang pertama, memfasilitasi kehamilan bagi pasangan infertil dengan tingkat keberhasilan 10-20% per siklus untuk IUI atau inseminasi intrauterin. Yang kedua, membantu mengatasi masalah seperti jumlah sperma rendah, endometriosis, atau alergi sperma, dan mengurangi resiko menular. Yang ketiga, penyakit seksual atau PMS, karena tidak melibatkan hubungan seksual secara langsung. Yang keempat, membuka akses reproduksi untuk pasangan jenis atau wanita tunggal melalui donor sperma. Dampak negatif inseminasi buatan. Yang pertama, resiko komplikasi seperti infeksi rahim, perdarahan ringan, atau kehamilan ektopik. Yang kedua, potensi masalah kesehatan jangka panjang pada bayi. Yang ketiga, kegagalan berulang. Banyak pasangan perlu 3-6 siklus menyebabkan frustasi
emosional, kelelahan fisik, atau kebutuhan beralih ke prosedur yang lebih invasif. Yang terakhir ada dilema identitas. Anak dari donor sperma mungkin menghadapi pertanyaan tentang asal-usul biologis yang bisa memicu konflik keluarga atau menjelaskan tentang keadaan terpaksa atau emergency, padahal keadaan darurat terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Dalil-dalil Al-Quran juga mendukung prinsip ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan memiliki martabat. Penggunaan teknologi baik. Dalil syar'i yang dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan donor dalam surah Fatin ayat 4, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan ikhtiar untuk melanjutkan keturunan dengan cara yang tidak melanggar syariat adalah bagian dari upaya menjaga kemuliaan tersebut. Adapun hadis Nabi, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban, yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Inseminasi buatan akan menjadi haram jika melibatkan pihak ketiga, dan hadis ini melarang keras praktik yang menyerupai zina, di mana sperma seorang laki-laki membuahi rahim yang bukan milik istrinya yang sah. Inseminasi menurut agama Islam. Inseminasi merupakan alternatif program hamil dengan upaya medis untuk memasukkan sperma melalui kateter kecil agar langsung mencapai saluran hidung telur, sehingga dapat membantu terjadinya pembuahan di dalam rahim perempuan. Dalam tinjauan hukum Islam, upaya inseminasi dengan sperma yang didonorkan oleh suami sendiri hukumnya diperbolehkan karena merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan akad pernikahan yang sah. Lain halnya, jika sperma yang didonorkan berasal dari orang lain, maka agama mengharamkan pendonoran yang seperti ini. Berdasarkan hadis Nabi, yang artinya tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik atau menyekutukan Allah di sisi Allah daripada maninya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Secara umum, pembuahan sperma dan ovum pada jumlah jenis di atas dapat dikategorikan sebagai zina. Di antaranya dalil yang mengharamkan pembuahan sperma dan ovum yang tidak memiliki ikatan nikah ialah sabda Rasulullah SAW, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi.
Dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban dan dipandang hasan oleh Al-Bazzar. Dalam kaidah fikih juga disebutkan dalil tentang keutamaan meninggalkan kerusakan, yang artinya usaha untuk menolak sebuah kerusakan harus didahulukan atau usaha mengambil sebuah kemaslahatan. Dalam konsep hukum, keharaman inseminasi donor sperma sudah sangat sesuai karena telah meninggalkan beberapa kerusakan yang akan muncul ke depannya. Di antaranya adalah pencampuran nasab, ketancauan warisan, bisa harap bisa ya. Iki sing arep ngenalke. Masalah hukum inseminasi buatan. Masalah hukum prosedur bayi tabung atau IVF dan inseminasi buatan IUI bervariasi di seluruh dunia karena berkaitan dengan nilai budaya, agama, serta kebijakan hukum di setiap negara. Indonesia tidak mengatur secara khusus akibat hukum dalam hubungan keluarga seorang anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dan inseminasi. Regulasi tentang bayi tabung dan inseminasi diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf A UU 36 2009 Yukto Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa praktik bayi tabung dan inseminasi harus dilakukan oleh pasangan suami istri. Dengan demikian, hukum Indonesia melarang praktek donasi atau donor sperma dari orang lain, pasangan yang sah, Sondax 2015. Sementara itu, regulasi hukum di negara Filipina memperbolehkan proses produksi bayi tabung dan inseminasi dilakukan dengan menggunakan sperma donor atau orang di luar pasangan nikah. Asalkan saja hal tersebut dilakukan atas dasar persetujuan antara suami dan istri. Kesimpulannya, inseminasi merupakan teknik reproduksi di mana sperma didiamkan dan ditempatkan di dalam rahim atau vagina untuk meningkatkan peluang konsepsi dan tujuannya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan yang infertil yang ingin memiliki keturunan, dan menurut pandangan Islam, inseminasi halal jika bantuan medis untuk pasangan sah tanpa melibatkan pihak ketiga, dan haram hukumnya jika proses kehamilan melibatkan orang ketiga karena bisa mencampur adukan keturunan. Ya, dari saya, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Mbak Kimsa atas pembahasan materinya. Karena pembahasan yang pertama sudah selesai, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan mikrofon serta kameranya. Dan silahkan bertanya kepada Mbak Kimsa. Perkenalkan, nama saya Afida Fitrianur Safaah dengan NIM 5202501012. Izin bertanya, apa langkah utama dalam prosedur inseminasi buatan? Sekian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayu Mustikasari dengan nomor induk mahasiswa 52025010008. Izin bertanya, apa saja indikasi umum untuk melakukan inseminasi buatan? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Purwanisa dengan NIM 52025010013. Izin bertanya, bandingkan inseminasi buatan dengan metode reproduksi seperti IV dalam hal indikasi keberhasilan dan resiko pada manusia. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Anggun Mutiara dengan NIM 5202501006. Di sini saya akan menjawab apa langkah-langkah utama dalam prosedur inseminasi buatan. Jawabannya, langkah-langkah utama meliputi 1.
Persiapan sperma dari donor atau pasangan yang dicuci dan dipilih sperma berkualitas tinggi. 2. Pemantauan siklus ovulasi wanita menggunakan USG atau tes hormon. 3. Pemasukan sperma ke dalam rahim melalui kateter tipis. 4. Istirahat singkat setelah prosedur. Prosedur ini biasanya dilakukan di klinik fertilitas dan memakan waktu kurang dari 30 menit. Terus saya akan menjawab soal apa saja indikasi umum untuk melakukan inseminasi buatan. Indikasi umum meliputi infertilitas pria atau seperti jumlah sperma rendah atau motilitas buruk, masalah serviks wanita atau misalnya lendir serviks yang tidak mendukung sperma, infertilitas idiopatik atau penyebab tidak diketahui, atau dipilih untuk pasangan sama jenis atau wanita tunggal menggunakan donor sperma. Ini bukan untuk kasus infertilitas wanita yang parah seperti tuba Fallopi. Terus saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Inseminasi buatan atau AI dan fertilisasi in vitro atau IVF adalah metode reproduksi yang asistensi utama, tetapi berbeda dalam kompleksitas dan penerapannya. AI lebih sederhana dan kurang invasif. Sperma dimasukkan langsung ke rahim. Digunakan untuk infertilitas ringan seperti masalah sperma rendah, endometriosis, atau infertilitas idiopatik. Keberhasilan AI sekitar 10-20% per siklus, lebih rendah dari IVF atau 30-40% siklus, karena tidak melibatkan manipulasi telur. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Aulia yang telah menjawab pertanyaannya. Bagaimana, apakah teman-teman sudah dapat dipahami? Sudah. 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 Pengertian cloning. Cloning manusia adalah membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya, yang berupa manusia. Bayi tabung adalah bayi yang didapatkan dengan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, sehingga terjadinya embrio tidak secara alamiah, melainkan dengan bantuan ilmu kedokteran. Proses cloning. Cloning pada manusia dilaksanakan dengan cara mengambil inti sel dari tubuh seseorang, lalu dimasukkan ke dalam sel telur yang diambil dari seorang perempuan, lalu dibantuan dari cairan kimiawi dan kejutan arus listrik. Inti sel digabungkan dengan sel telur. Setelah proses penggabungan ini terjadi, sel telur yang telah bercampur dengan inti sel tersebut ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat berkembang dan berubah menjadi janin yang sempurna. Proses bayi tabung. Proses bayi tabung adalah proses di mana sel wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Dalil tentang cloning dan bayi tabung. Pada surah Al-Mu'minun ayat 12-14,
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan Saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha sucinya Allah, pencipta yang paling baik, terdapat pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, menjelaskan proses penciptaan manusia yang bertahap dari saripati tanah menjadi air mani, lalu segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, dan dibungkus daging hingga menjadi makhluk sempurna, menegaskan kebesaran Allah sebagai pencipta terbaik. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran tentang asal-usul kita dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan perkembangan embriologi modern. Pandangan para ulama tentang cloning dan bayi tabung. Cloning menurut para ulama fikih menolak mengenai praktek cloning manusia karena adanya kekhawatiran tingginya frekuensi mutasi pada cloning. Bayi tabung menurut ulama dan fatwa MUI, hukum bayi tabung diperbolehkan atau mubah jika sperma dan ovum berasal dari suami istri sah, ditanam ke rahim istri sah tanpa donor pihak ketiga. Undang-undang atau peraturan di Indonesia. Cloning, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 mengatur teknologi reproduksi, namun cloning manusia tidak secara eksplisit diatur dan dianggap di luar cakupan kehamilan alami. Bayi tabung, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan Pasal 127. Landasan utama yang mengatur upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya boleh oleh pasangan suami istri sah. Kesimpulan cloning, manusia pada umumnya diharamkan karena bertentangan dengan prinsip dasar penciptaan manusia yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpotensi merusak nasab atau keturunan, menimbulkan kekacauan hukum keluarga, serta membuka peluang penyalahgunaan martabat manusia. Bayi tabung diperbolehkan atau halal oleh mayoritas ulama dengan syarat-syarat ketat, yaitu sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Proses dilakukan selama ikatan pernikahan masih berlangsung, serta tidak melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma, donor ovum, atau ibu pengganti atau surrogate mother. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Ada. Perkenalkan, nama saya Afida Fitrianto Syafa'ah dengan NIM 5202501012. Izin bertanya, mengapa Islam sangat menekankan penjagaan nasab dalam pembahasan cloning dan bayi tabung? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safira Nabila Mutiara dari perwakilan kelompok 3 dengan nomor NIM 25025010002 ingin bertanya, apa dampak negatif pada cloning manusia? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Mengapa Islam sangat menekankan penjagaan nasab dalam pembahasan cloning dan bayi tabung? Jawabannya, Islam menekankan penjagaan nasab karena nasab berkaitan langsung dengan identitas seorang hak waris, perwalian,
mahram, dan kehormatan keluarga. Cloning dan bayi tabung berpotensi mencampur adukan garis keturunan apabila tidak dilakukan sesuai syariat, sehingga dapat menimbulkan kekacauan hukum dan sosial dalam Islam. Pertanyaan yang kedua dari perwakilan kelompok 3, apa dampak negatif pada cloning manusia? Dampak negatif cloning manusia antara lain merendahkan martabat manusia, mengaburkan identitas dan nasab, menyalahi fitrah penciptaan manusia, serta berpotensi menimbulkan masalah psikologis dan sosial bagi hasil cloning. Dalam Islam, cloning manusia juga dianggap melampaui batas manusia terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Apakah sudah jelas? Siap, sudah. Baik, sekian dari kami. Jika banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.